Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, sahabat Mat Puji dimanapun Anda berada. Kali ini kembali bertemu dengan saya di kebunku bertema apotek hidup. Apa sih apotek hidup itu? Apotek hidup yaitu ruang atau ekosistem di mana di situ ditanami jamu-jamuan yang fungsinya sebagai pengobatan herbal. Nah, pengobatan herbal itu yang nantinya untuk konsumsi suplemen kesehatan kita sehari-hari. Jadi ada jamu-jamuan di situ atau tanaman-tanaman herbal. Tanaman-tanaman herbal itu contohnya sebut saja jahe, kunir, kunyit, bengkele, empon-empon, terus kemudian kumis kucing, kemudian protoseli, keningkir, terus jeruk, terus kemudian ada lagi serai, terus sereh, dan masih banyak lagi. Mari kita ngulik atau langsung praktek dengan mencabutinya. Langsung kita nanti identifikasi di laboratorium kita bersama. Mari. Nah, itu salah satu ada tanaman yang ditanam di kebunku. Mari kita langsung dik. Yes. Mari kita gali bersama-sama. Nah, kira-kira teman-teman bisa menebak nggak ini tanaman herbal apa? Dilihat dari struktur daunnya yang menjari dan tinggi, kemudian daunnya menyirip. Nah, daunnya menyirip berganti-gantian sampai tinggi. Ini adalah tanaman jahe. Bisa dicium baunya, wangi. Wangi seperti jahe. Mari kita keduk atau kita gali bersama. Ini diperkirakan usianya baru 4 bulan. Jadi dikatakan siap panen nanti kalau dilihat dari pohonnya itu sudah tua. Sudah tua, kadang pohonnya itu mati. Itu berarti ketika pohon itu mati artinya di bawah itu ada rimpangnya, siap untuk kita panen. Ya, mari. Kelamaan langsung dibubut. Nggak bisa. Nah, dilihat bersama, ini rimpangnya banyak banget. Nah, ini rimpangnya banyak banget. Sudah lama nggak dipanen. Mari kita panen bersama tanaman jahe ini supaya nanti bisa kita manfaatkan untuk minum bersama. Ini kita cabut agak susah ya, jadi bisa dicabut dengan agak pemaksaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai segini pemirsa rimpangnya. Nah, ini bisa buat kita minum nanti. Ini jahe, nanti kita bawa pulang dulu. Nama ilmiahnya Zingiberraceae officinalis. Nah, kita lanjut lagi untuk menggali jamu-jamuan di kebunku, di sekitar kebun saya, apotek hidup. Ini saya ingat kalau ini agak bawah ya, tanamannya agak di bawah, turun ke bawah, daunnya seperti ini.
kayak serabut atau cross. Nah ini namanya kunir putih, kunir tapi spesialis kunir putih. Nanti bisa kita lihat bareng-bareng. Kita gali dulu. Bentar, tak ambil linggis biar mantap. Ini dia linggisnya. Dia buat jamu. Wow, ini dia kita panen jamu-jamuan. Ini kunir putih semuanya. Memang bentuknya secara morfologi seperti ini. Wow, masih banyak ini. Sudah saatnya panen tapi enggak dipanen-panen karena saya sukanya hanya menanam. Tapi kalau panen belum, buat hobi dan buat kesehatan kita. Ini kunir putih. Ini sudah ini memang seperti ini wujud umbinya untuk khusus kunir putih. Nanti bisa kita bersihkan. Wow, ini baru satu rumpun, belum yang lainnya. Nah ini, wow banyak banget. Ini buat nanti kita bikin minuman bareng-bareng seperti apa nanti rasanya, pasti sedap sekali. Gile, luar biasa. Masih banyak jamu-jamuan, kita tunggu the next. Nah, jamu-jamuan berikutnya yaitu bengklai. Nah, ini dia bengklai. Secara morfologi, struktur anatominya mirip dengan jahe, sehingga kalau dari penampang luarnya kita belum bisa membedakan mana yang jahe, mana yang bengklai. Atau bisa dilihat dari tingkat lebar daunnya, biasanya lebih lebar daun bengklai daripada jahe. Tapi mari kita buktikan di bawah ini apa umbinya, karena kita belum tentu tahu sebelum kita membuktikan. Bahasa itu masih falsifikasi sebelum kita mengeksperimen. Di dalam itu ada apa? Mari kita gali. Let's dig, we dig and dig together. Nah, ini dulu saya pernah menanam di polybag banyak, tapi karena di kampung banyak yang ternyata di bawah polybag ada umbinya juga. Sampai dalam. Luar biasa, sampai ke bawah. Ini dari baunya kayaknya bengklai, bener bengklai. Nah, kita gunakan senjata itu untuk sesuai manfaatnya, yaitu untuk bertanam, bercocok tanam. Kita gunakan arit ini untuk menanam. Itu baru namanya kebijaksanaan. Ini sudah bisa kita dapat. Kalau ini bengklai, nanti saya ceritakan fungsinya bengklai itu apa. Biasanya di kampung-kampung itu sangat etnofarmakologi atau apa, intinya sangat mentradisi. Kalau ada orang meninggal itu biasanya anak-anak dikasih bengklai ini, karena
fungsinya di masyarakat itu dipercaya bisa mengusir roh-roh jahat atau jin-jin yang mengganggu anak, bikin anak-anak nangis, atau juga yang suka mengganggu anak-anak itu di rumah dikasih bengklai sehingga roh-roh jahat jin-jin itu nggak mengganggu seisi rumah. Ini bengklai. Wah, luar biasa panenan kita hari ini. Ini penting untuk didokumentasikan agar tahu kegiatan atau hobi Mat Puji di rumah itu apa, di kampung itu apa. Sejak dulu ya ini membuat apotek hidup, biar kita nggak perlu beli ke apotek untuk obat-obatan, tapi kita bisa hidup dan sehat dengan apotek hidup yang tersedia di kebun kita bersama. Nah, ciri-ciri bengklai tadi ini dia. Kalau dibuka, dikupas itu warnanya kuning. Baunya juga ada yang kalau suka ya enak, kalau nggak suka bikin mual atau bikin muntah. Ini kalau aku suka jamu-jamuan ya, karena herbal itu menyehatkan. Oke, kemudian tanaman berikutnya yaitu ini temulawak. Jadi ketemu terus ngelawak. Enggak ya, ini dia temulawak pohonnya. Jadi pohon temulawak ini kayak tadi itu kunir ya, enggak, ini tinggi, besar sekali, paling besar seperti midra atau gerot. Tapi ini temulawak ini fungsinya juga banyak banget, hampir mirip-mirip dengan jahe fungsinya. Ini ciri-cirinya besar, morfologinya seperti ini, daunnya ini mirip ya, memanjang, besar sekali. Coba kita langsung ambil umbinya. Ternyata belum ada umbinya, baru sedikit. Ini temulawak. Ya. Ini temulawak baru sedikit. Nanti kita ambil buat sampel. Nanti kita identifikasi apa fungsi-fungsi tumbuhan obat ini nanti bareng-bareng di laboratorium kita. Nah, ini temulawak, ketemu terus melawak. Ini kita koleksi dulu, kita ambil. Ini berhubung belum begitu banyak umbinya, kita tanam lagi aja supaya besok bisa lebih banyak umbinya. Dalam serat Centini dikatakan bahwa sebenarnya Tuhan sudah menempatkan tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta ini. Contohnya saja pada tanaman-tanaman obat. Jika ada orang yang
sakit jantung, maka carilah tanaman yang mirip bentuknya dengan jantung, atau contohnya saja jantung pisang, bunga-bunga pisang. Terus jika ada orang yang sakit kuning, maka obatnya yaitu zat yang berbentuk kuning-kuning, yaitu bengklai atau juga kunir. Jika orang sakit beri-beri, maka carilah tanaman yang berair lunak, yang biasanya ada di saluran irigasi, seperti itu. Jika ada orang yang sakit hepatitis, maka carilah lumut hati yang bentuknya juga seperti hati. Teringat juga oleh kami ilmuwan muslim yang bernama Ibnu Rushd. Ibnu Rushdi sudah mengemukakan yang namanya dalil al-inayah, yaitu dalil keteraturan alam semesta, di mana sistem penciptaan semesta ini sudah harmoni, di mana ada negatif pasti ada positif, ada sakit juga pasti ada obatnya, yang semua itu sudah tersebar di alam semesta ini. Itulah gunanya kita mengeksplorasi secara saintifik, menelaah dan menelitinya, agar kita dapat mengambil manfaat yang terkandung di dalamnya. Baik, tadi kita sudah berkeliling-keliling menggali tanaman-tanaman obat yang ada di kebun botanik saya. Sebenarnya banyak sekali tanaman-tanaman obat seperti jeruk nipis, serai, kemangi, terus kemudian kumis kucing, dan lain-lain. Akan tetapi yang kali ini kita cari adalah dari famili Zingibraceae atau jahe-jahean. Sebenarnya juga banyak Zingibraceae itu spesiesnya, sekitar 130-an. Tapi ya contohnya saja kapulogo, lengkuas, lempuyang, kunci. Tapi yang kali ini kita temukan 6 ini. Yang pertama yaitu jahe, yang kedua kunir biasa, ini kunir putih, ini yang warna kuning bengklai, kencur, dan yang terakhir temulawak. Baik, agar kita lebih semangat lagi dalam mengkonsumsi obat-obatan herbal yang bisa dikonsumsi sendiri di rumah, mari kita telaah, kita gali manfaat-manfaat yang terkandung di dalamnya. Dimulai dari jahe dulu. Seperti yang biasa kita rasakan, ketika kita menyeduh jahe, wedang jahe, maka sensasi yang kita rasakan dalam tubuh kita menjadi hangat, menjadi keluar keringat. Itulah salah satu fungsi jahe, yaitu sebagai zat penghangat tubuh, sehingga adanya pusing, adanya sakit kepala menjadi hilang, atau mempunyai sifat yang namanya diuretik. Diuretik adalah bisa mengeluarkan keringat sehingga metabolisme tubuh kita selalu sehat dan terjaga. Fungsi jahe yang kedua yaitu antivirus dan anti kanker. Seperti yang kita tahu, jahe ini memiliki zat aktif yang namanya ginserol. Ginserol itulah yang bisa membunuh sel-sel penyebab kanker yang ada di tubuh kita, utamanya kanker usus besar. Kemudian fungsi jahe yang ketiga yaitu anti peradangan atau anti inflamasi. Biasanya peradangan terjadi
di perut atau saluran pencernaan. Jahe juga bisa mengurangi rasa mual dan perut kembung, sakit perut, itu bisa dinetralkan dengan jahe ini. Baik, kita berlanjut ke fungsi spesimen yang kedua, yaitu kunir. Kunir memiliki banyak fungsi. Seperti yang kita tahu, zat aktif yang terkandung di dalam kunir disebut kurkumin. Kurkumin ini fungsinya yang pertama anti peradangan. Peradangan yang terjadi baik peradangan di perut maupun otot dan sendi dan juga usus besar. Dengan mengkonsumsi kunir, kita bisa mengurangi atau menghilangkan peradangan atau inflamasi yang terjadi pada tubuh kita. Kemudian yang kedua, kunir juga dapat mengatasi masalah-masalah pencernaan seperti perut kembung, diare, dan juga sembelit. Yang ketiga, bagi wanita yang sedang haid sangat dianjurkan mengkonsumsi kunir ini karena kunir dapat mengurangi nyeri waktu haid. Yang keempat, yaitu menstabilkan gula darah. Bagi penderita diabetes, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi kunir ini karena kunir dapat menurunkan gula darah dalam tubuh. Kemudian, fungsi yang kelima yaitu untuk menurunkan berat badan. Dengan begitu, banyak sekali manfaat yang terkandung di dalam kunir ini. Berlanjut, yaitu kunir khusus, kunir putih. Fungsinya lebih khusus lagi dan tak kalah hebatnya dengan kunir yang berwarna kuning. Kunir putih ini fungsinya yaitu anti-infeksi atau yang disebabkan oleh bakteri dan kuman-kuman dalam tubuh. Kita sebut saja bakteri diare atau yang ada di usus besar namanya Escherichia coli. Bakteri kulit yang penyebab bisul. Terus kemudian jamur yang penyebab sariawan seperti Candida sp. Selain itu, poin yang kedua, fungsi dari kunir putih itu yaitu anti kanker. Kurkumin yang ada di kunir putih dapat menghambat terjadinya perkembangan kanker seperti kanker payudara, kanker sel rahim, kanker usus besar, dan yang lainnya. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu kunir putih dapat mengurangi alergi dalam tubuh sehingga tubuh tetap sehat, bugar, dan prima. Dan berlanjut spesimen yang keempat yaitu bangle. Bangle ini juga terkenal ampuh khasiatnya karena memiliki banyak manfaat yang sangat istimewa. Yang pertama, bangle bisa mengobati sakit kuning. Terus yang kedua, baik anak-anak maupun dewasa, yaitu untuk mengurangi demam dalam tubuh, pusing, dan pilek. Sehingga anak-anak tidak rewel lagi. Biasanya anak-anak yang rewel dikasih bangle agar sembuh pusing atau sakit kepalanya. Terus fungsi yang ketiga yaitu mengurangi lemak dalam tubuh, terutama bagi ibu-ibu yang baru melahirkan. Biasanya perutnya membuncit. Nah, itu bisa dikurangi atau dinormalisasi dengan mengkonsumsi bangle ini. Terus kemudian fungsi yang keempat yaitu mengurangi nyeri otot dan sendi atau rematik. Untuk mengurangi rematik bisa mengkonsumsi bangle ini secara teratur. Terus kemudian fungsi yang kelima yaitu
menyembuhkan masalah-masalah perut seperti perut kembung, diare, dan lain-lain. Berlanjut pada jamu yang kelima, yaitu kencur. Kencur ini banyak sekali khasiatnya. Yang pertama, meningkatkan energi. Jika tubuh kita lemas atau kekurangan energi, kita bisa mengkonsumsi kencur agar tubuh kita optimal kembali. Lalu, fungsi yang terkenal yaitu sebagai obat batuk. Biasanya, kalau batuk disarankan mengkonsumsi kencur, sehingga batuk akan berkurang dan cepat sembuh. Fungsi yang ketiga yaitu meningkatkan nafsu makan. Meminum jamu beras kencur dipercaya dapat meningkatkan nafsu makan, baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Kemudian, fungsi yang keempat yaitu kencur dapat mengurangi masalah-masalah lambung. 5. Kencur dapat mengurangi sakit kepala. Yang keenam, kencur bisa menyembuhkan otot yang bengkak atau terkilir. Jamu berikutnya yaitu temulawak. Temulawak ini memiliki banyak sekali fungsi atau manfaat atau khasiat yang sangat penting dan berguna bagi tubuh kita. Yang pertama, temulawak dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dengan mengkonsumsi temulawak, tubuh kita menjadi lebih kuat. Kemudian, seperti jahe juga memiliki fungsi anti kanker. Sehingga dengan mengkonsumsi temulawak, kemungkinan kanker dalam tubuh kita menjadi berkurang. Kemudian, temulawak juga bisa mengurangi masalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri maupun virus dalam tubuh kita. Yang keempat, temulawak dapat mengantisipasi masalah-masalah pencernaan di dalam tubuh kita seperti perut kembung dan lain-lain. Demikian tadi beragam fungsi dan manfaat khasiat yang dapat kita peroleh dari mengkonsumsi jamu-jamuan herbal, sehingga tubuh kita tetap sehat. Sebenarnya mudah sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita, asal kita mau rutin mengkonsumsi tanaman-tanaman obat. Tinggal kita mau atau tidak untuk menjalankannya. Demikian tips sederhana dari kami membaca semesta. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share, sehingga informasi ini bisa tersebar dan bermanfaat untuk teman-teman semua.